Angin malam berhembus pelan, bukan seperti angin biasa, melainkan seperti napas panjang, napas sesuatu yang sudah terlalu lama terkurung. Di antara rawa yang airnya hitam dan tidak memantulkan cahaya bulan, berdirilah sebuah desa tua. Desa Rawa Hitam. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan desa ini ada. Tidak ada papan sejarah, tidak ada catatan resmi. Namun setiap orang di sekitar wilayah ini tahu satu hal yang sama. Jika kamu masuk, jangan berharap pulang dengan utuh. Malam itu, 4 anak muda datang dengan mobil tua yang nyaris tak layak jalan. Mereka bukan penduduk sekitar. Mereka datang membawa kamera dan rasa penasaran yang terlalu berani. Mesin mobil mati tepat di depan gapura kayu lapuk. Tulisan nama desa hampir tak terbaca. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, lebih berat. Seolah paru-paru harus bekerja lebih keras untuk bernapas. Tidak ada suara anjing, tidak ada suara manusia. Hanya serangga yang tiba-tiba berhenti bersamaan. Saat mereka melangkah melewati gapura, tanah di bawah kaki mereka terasa lembek, seperti menginjak sesuatu yang masih hidup. Di kejauhan, rumah-rumah kayu berdiri miring. Jendelanya gelap, namun terasa seperti mata yang mengamati. Di tengah desa, ada satu hal yang langsung mencuri perhatian. Sebuah sumur tua, tanpa penutup, gelap, dan terlalu dalam. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama, karena ada perasaan aneh, seolah sumur itu sedang menatap balik. Mereka memilih satu rumah kosong untuk bermalam. Di dalamnya lembab, dingin, dan bau apek bercampur tanah basah menusuk hidung. Di dinding rumah itu, tertulis peringatan dengan coretan kasar. Jangan menyebut namanya setelah gelap. Jangan menengok ke dalam sumur. Jika mendengar suara, jangan pernah menjawab. Mereka membacanya, dan seperti kebanyakan manusia, mereka menertawakannya. Lampu minyak dinyalakan, jam menunjukkan pukul 6 sore, dan detik berikutnya, jam berhenti berdetak. Malam turun dengan cepat, terlalu cepat, seolah matahari ditarik paksa dari langit. Udara menjadi lebih dingin, lebih sunyi, dan kemudian terdengar langkah kaki. Perlahan, menyeret, mengelilingi rumah. Tidak ada yang berbicara. Napas mereka terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Ketukan terdengar di pintu. 1 kali. Pelan. Tidak ada yang berani menjawab. Ketukan kedua. Lebih keras. Lampu minyak berkedip, lalu padam. Dalam gelap, ada suara napas. Bukan napas manusia. Napas itu dekat. Terlalu dekat. Seperti berada tepat di belakang leher. Saat lampu menyala kembali, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, jejak kaki basah terlihat jelas, mengarah ke tengah ruangan, dan berhenti, tepat di belakang mereka. Malam semakin dalam, dan desa mulai berbicara. Satu persatu, mereka mendengar suara. Suara yang mereka kenal. Suara orang yang mereka cintai. Ibu yang memanggil dengan suara bergetar. Adik yang tertawa. Sahabat yang berbisik. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, begitu meyakinkan. Salah satu dari mereka tidak kuat menahan diri. Ia menjawab, dan sejak saat itu, desa mengambil haknya. Teriakan terdengar dari luar rumah. Panjang, putus, lalu hilang, seperti ditelan kabut. Mereka berlari keluar. Kabut menelan jarak. Lampu senter hanya menerangi beberapa meter ke depan. Di tengah desa, sumur itu terbuka. Tali tambang bergerak sendiri. Naik, perlahan. Seolah ada sesuatu yang memanjat dari bawah. Dari dalam sumur, terdengar nyanyian anak-anak. Sumbang, salah nada, dan terlalu banyak suara untuk satu tubuh. Air hitam di dalam sumur bergelombang. Di permukaannya, muncul wajah-wajah pucat tanpa mata.
Mulut mereka terbuka lebar, tersenyum, menunggu. Mereka menemukan sebuah buku tua di rumah kepala desa. Isinya penuh tulisan tangan dan noda yang sudah mengering. Tentang seorang perempuan bernama Sari. Ia dituduh membawa kesialan. Hasil panen gagal, anak-anak sakit, dan desa membutuhkan kambing hitam. Sari diikat, diseret ke sumur, dan ditenggelamkan, hidup-hidup. Sejak malam itu, desa selamat, namun Sari tidak pernah pergi. Ia tinggal di dalam sumur, dan setiap tamu adalah pengganti. Lampu rumah-rumah kosong menyala bersamaan. Pintu terbuka sendiri. Kabut bergerak seperti makhluk hidup. Satu persatu, mereka diambil. Teriakan tenggelam di rawa hitam. Tubuh menghilang tanpa jejak. Yang tersisa bukan lagi manusia. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Senyumnya terlalu lebar. Ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dia masih lapar. Mereka berlari menuju mobil. Mesin menyala sesaat, lalu mati. Di kaca depan, muncul wajah perempuan basah. Rambut menutupi wajahnya. Mulutnya terbuka. Tidak mungkin manusia. Salah satu dari mereka berbalik, mengorbankan diri. Ia diseret ke arah sumur. Teriakannya memecah malam, lalu berhenti. Fajar akhirnya datang. Kabut menghilang. Desa kembali sunyi. Satu orang keluar dari desa rawa hitam. Sendirian. Ia berpikir, semuanya telah berakhir. Namun saat rekaman diputar ulang, terdengar bisikan pelan, tepat di belakang suara napasnya sendiri. Giliranmu belum selesai. Dan di layar, tepat di belakangnya, berdiri seseorang yang seharusnya sudah mati. Basah, tersenyum, menatap lurus, ke arah siapapun yang sedang menonton. Desa rawa hitam tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu. Dan jika malam ini kamu mendengar namamu dipanggil, ingat satu hal. Jangan pernah menjawab.